warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiana, instansi SKB Kota Parepare. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Kota Parepare, penyelenggara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai adaptif dan kolaboratif. Materi yang pertama, adaptif. Adaptif yaitu suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kita dihadapkan pada kondisi di mana terjadi perubahan skala besar atau volatility, kesulitan melakukan prediksi secara akurat atau uncertainty, kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait atau complexity, dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya atau ambiguity. ASN tidak hanya menghadapi era disrupsi digital yang mengguncang dunia, tapi juga harus melakukan perubahan mindset sebagai respon yang tepat dalam menghadapi dunia yang berubah serba cepat. Untuk itu, perlunya menghadapi VUCA dengan VUCA Prime. Apa itu VUCA Prime? Yaitu menghadapi volatility dengan vision atau visi, uncertainty dengan understanding, complexity dengan clarity, dan ambiguity dengan agility. Terdapat 9 elemen budaya adaptif. Yang pertama, purpose atau tujuan. Yang kedua, cultural values atau nilai budaya. Yang ketiga, vision atau visi. Yang keempat, corporate values atau nilai-nilai korporat. Yang kelima, corporate strategy atau strategi korporat. Yang keenam, structure atau struktur. Yang ketujuh, problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedelapan, partnership working atau kerjasama. Dan yang terakhir, rules atau aturan. Selain itu, ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya adaptif atau adaptive culture. Yang kedua, budaya misi atau mission culture. Yang ketiga, budaya klan atau clan culture. Dan yang keempat, budaya birokrasi atau bureaucratic culture. Nilai adaptif dengan kata kunci, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun panduan perilakunya, yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Kolaboratif menurut Dyer and Singh adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Yang artinya bahwa nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Collaborative governance menurut Irawan adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif bagi ASN, kata kuncinya yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan perilakunya, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Mengenal Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikut adalah beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis,
memberikan pengelolaan hibah, dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Selain itu, ada pula faktor-faktor penghambat kolaborasi. Yang pertama yaitu ketidakjelasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Demikian pemaparan materi adaptif dan kolaboratif dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.